Begitu Bapak Ibu, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Untuk selanjutnya Mbak Salma, waktu dipersilahkan sepenuhnya buat Mbak Salma. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Wit atas perkenalan dan waktunya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kembali nama saya Salma gitu ya. Jadi di sini kita akan sharing aja sih terkait dengan perkembangan anak, karena di topik kali ini kita akan sharing berkaitan dengan perkembangan kognitif atau kematangan pikiran anak dan sosialnya gitu. Jadi kita akan coba sharing aja terkait dengan ini. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan, boleh ditulis dulu di kolom komentar atau di chat, nanti di akhir sesi akan coba kita jawab gitu. Karena kalau nunggu di akhir sesi kadang udah keburu lupa gitu. Jadi boleh banget kalau mau Iya, komentar iya. dulu atau, mungkin ada yang kepikiran nih mau ditanyakan, boleh dituliskan dulu, nanti, kita jawab semuanya di akhir sesi gitu. Karena, sebenarnya ini tidak banyak tentang teorinya, jadi memang, saya menggambarkan berkaitan dengan praktikalnya juga, jadi Bapak Ibu juga bisa lebih mudah untuk memahami nantinya gitu. Oke, saya langsung share gitu ya terkait dengan perkembangan psikologis anak. Oke, jadi yang akan saya bahas di sini sebenarnya, usia anaknya itu adalah 0 sampai 18 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin, anaknya udah nggak kecil lagi, jadi mungkin usianya udah SMP, SMA itu masih, sangat dianggap, sebagai anak gitu ya, sehingga ini masih menjadi cakupan bahasan. Sehingga kalau memang, anak Bapak Ibu yang sudah lebih dewasa, mungkin lebih remaja, menginjak remaja yang mungkin ada sedikit masalah-masalah, itu masih memang termasuk ranah dari, psikolog anak juga. Oke, jadi prinsip dasar perkembangan psikologis ini sebenarnya bukan sebagai patokan umum ya, jadi hanya sebagai bagaimana sebenarnya anak itu, sebaiknya bisa berkembang sesuai dengan usianya gitu. Jadi kalau misalnya nanti setelah dijelaskan kok kayaknya anak saya belum sepenuhnya mencapai ini, sebenarnya belum tentu nanti anaknya Bapak Ibu mungkin terlambat atau ada permasalahan khusus, belum tentu. Sehingga memang, perlu di-assessment lebih lanjut untuk memastikan apakah sudah berkembang sesuai dengan usianya atau ternyata masih ada hal-hal yang cukup mengganggu dan menghambat, perkembangannya. Karena memang perkembangan anak dipengaruhi oleh nature atau bawaan anak, jadi potensi anak sendiri dan lingkungannya juga gitu ya. Sehingga, apa namanya, ketika memang Sinyalnya jelek nantinya nggak yuk? Apa? ketika nantinya, apa namanya, di-assessment, kita juga akan meng-assessment bagaimana sih lingkungan, men-treat dia, bagaimana kondisi, lingkungan sekitar, pola asuh, dan segala macam gitu. Oke. Kayak misalnya nih nanti mungkin, "Oh kenapa anak saya umur segini belum belum bisa seperti ini?" Gitu. Jangan-jangan memang ada hal-hal yang cukup mempengaruhi mereka, perkembangan mereka. Salah satunya mungkin ada di gadget kayak gitu atau, di hal-hal lainnya gitu. Setiap anak mungkin berbeda prosesnya, ini hanya gambaran rata-rata anak seusianya gitu. Jadi nggak harus pakem ya Bapak Ibu gitu. Oke, kalau perkembangan kognitif ini kita masuk ke yang pertama. Jadi perkembangan kognitif itu lebih ke bagaimana, keberfungsian otak anak untuk bisa menerima dan memproses stimulus berdasarkan tentang usia. Jadi kita nggak bisa nih memaksakan anak usia dini untuk berpikir sebagaimana anak usia yang lebih tua, remaja atau yang lainnya, karena pasti berbeda untuk perkembangan, proses berpikirnya. Kemudian ini bisa menjadi gambaran kecerdasan IQ anak, tapi belum pakem kan harus asesmen lebih lanjut. Jadi kayak misalnya setelah, nanti dilihat apakah ternyata anaknya IQ-nya bagus apa enggak, itu harus di-assessment lebih lanjut, kita harus dicek lebih lanjut. Tapi ini bisa menjadi gambaran awal aja. Kalau ternyata terlambatnya mungkin agak jauh, bisa jadi IQ-nya juga agak terbatas. Bisa jadi, tapi belum pasti karena memang harus dicek langsung ke anaknya. Oke, ini ada 4 yang saya bagi sampai usia tadi 18 tahun kurang lebih. Yang pertama itu usia lahir sampai 2 tahun, kemudian
usia 2 sampai 7 tahun ini masuk ke anak usia dini, kemudian anak usia sekolah itu nanti ada lagi fasenya dan anak usia yang menginjak remaja gitu. Nah, kalau yang masih kecil ya 0 sampai 2 tahun biasanya memang anak ini kita fokuskan ke eksplorasi sensorinya gitu. Itulah kenapa biasanya anak usia segini memang sedang aktif-aktifnya memasukkan semuanya ke mulut. Jadi kayak apapun yang dia lihat itu dimasukkan semuanya ke mulut kayak gitu. Nah, anak-anak usia segini memang biasanya sangat tertarik dengan hal-hal yang berbunyi dan berwarna gitu ya, karena memang masih apa ya, yang digunakan itu masih indera mata dan pendengaran itu yang masih sangat aktif gitu ya. Pun, ketika di tahap ini anak sebaiknya sudah mulai bisa mengeksplor terkait dengan motoriknya, seperti, motorik halus misalnya dia, apa namanya, mengambil makanan dia karena sudah mulai, makan sendiri, empati dan segala macam, dan juga, apa namanya, gerakan motorik yang kaki misalnya sudah mulai menapak, jalan, kemudian ekspor berbagai macam tekstur, kayak gitu. Nah, kemudian memang pada tahap ini anak mulai sensitif dan bisa mengenali suara. Jadi kalau misalnya dia didengarkan, dipanggil oleh orang tuanya sudah mulai bisa dengar, sudah mulai bisa merespon, gitu. Kemudian, otak anak yang dominan aktif adalah bagian memori dan sensasi. Memang di usia segini biasanya agak sulit ketika apa namanya, kita sebagai orang tua itu memberitahu anak itu hanya lewat, disuruh-suruh aja atau ditegur aja, tapi memang harus berulang kali di-sounding atau diafirmasi sehingga anak bisa memahami itu. Dan ketika di usia ini anak mengalami pengalaman yang agak kurang menyenangkan gitu ya, atau ada pengalaman-pengalaman yang agak traumatis biasanya cukup bisa membekas kayak gitu. Jadi bagi, mungkin Bapak Ibu yang punya anak usia segini kok tiba-tiba ada perubahan perilaku, jangan-jangan ada pengalaman yang nggak menyenangkan di situ gitu ya. Misalnya beberapa kasus adalah anak yang GTM gitu ya, atau memang dia agak, enggan untuk berinteraksi sama orang lain misalnya seperti itu. Nah, kalau yang tahap lebih dewasa atau lebih, anak usia dini ya, biasanya memang dia sudah mulai bisa, bermain peran imajinasi gitu. Memang usia segini tuh sedang aktif-aktifnya, masih pingin mengeksplor semuanya, jadi emang kelihatan banget lagi kayaknya energinya tuh nggak pernah habis gitu. Dan memang anak usia segini tuh masih fokus ke dirinya sendiri, jadi nggak bisa kita, cuman kasih tahu kayak misalnya, orang tuanya pergi kerja, terus kayak, apa namanya, terus kita bilang, "Iya Bapak Ibu pergi kerja sebentar." Nah, sebenarnya anak itu nggak tahu kapan, kayak gitu. Jadi memang harus harus spesifik untuk memberitahu anak juga dan, apa namanya, anak itu di usia segini memang percaya bahwa objek yang tidak hidup itu sebenarnya bisa hidup dan bergerak. Itulah kenapa anak usia segini tuh masih suka kayak memang suka dia bermain, ya mobil-mobilan, dia, bermain peran sendiri, atau kalau anak perempuan suka main boneka memang biasanya suka ngomong sendiri, ini sebenarnya cukup wajar gitu. Nanti di nanti itu akan perlahan hilang di usia ketika dia sudah mulai masuk sekolah gitu ya, sudah bisa membedakan mana nih yang hidup, mana yang nggak bisa ngomong, kayak gitu. Oke, kalau ini sudah mulai ke arah konkret ya gitu, tahap operasional konkret, jadi anak sudah mulai bisa memecahkan persoalan-persoalan sederhana, kayak misalnya dia sudah mulai bisa memilih mana yang dia suka, dia mau pergi ke mana, dia mau pakai baju apa, dia mau ngapain, itu dia lebih bisa untuk, mmm, melakukan itu karena memang pola pikirnya sudah lebih berkembang. Dan anak sudah bisa berpikir dua arah, kayak misalnya diberitahu bahwa, jangan nyubit ya atau jangan mukul ya karena itu sakit gitu. Kalau adik dipukul atau dicubit pasti juga sakit. Itu anak sudah bisa lebih memahami gitu. Kemudian, sudah mulai bisa mengurutkan, sesuatu berdasarkan warna, ya memang sudah mulai berkembang lebih, baik sih untuk otaknya. Dan karena di tahap ini perkembangan sosialnya juga mulai berkembang, anak juga mulai berkurang nih sifat egosentrisnya dan biasanya memang, di
di usia segini sudah agak berkurang tantrumnya, jauh lebih berkurang dan sudah mulai mengeksplor atau sudah mulai bisa mengembangkan kemandirian gitu. Sehingga ketika anak usia segini kok masih manja sama orang tuanya, masih apa-apa masih di harus disiapkan, masih belum bisa sama sekali mandiri, mungkin harus cek gitu, jadi seperti itu. Kemudian di usia 12 tahun ke atas itu sudah mulai lebih matang ya terkait dengan otaknya karena sudah mulai, sudah mulai terbentuk secara lebih, firm gitu, secara lebih jelas gitu ya, sudah mulai bisa berpikir abstrak atau membayangkan gitu ya. Sudah bisa mengerjakan sesuatu yang lebih kompleks gitu, termasuk sudah mulai lebih bisa menganalisis dan mengevaluasi sesuatu kayak gitu. Jadi kayak misalnya, dia mendapatkan suatu kesulitan di sekolah, dia udah tahu kira-kira harus ngapain, seperti itu. Nah, ini kadang yang dipertanyakan oleh orang tua juga karena kayak, "Kenapa ya anak saya itu nggak bisa fokus?" Kayak dia, mmm, sukanya mainnya ganti-ganti atau dia tuh kalau ngerjain tugas tuh nggak bisa diem, kayak gitu. Bisa jadi memang bisa jadi memang sebenarnya itu normal kayak gitu, kemampuan fokus anak itu dia memang berbeda-beda di setiap, usianya. Kayak misalnya anak usia 2 tahun itu memang, rata-rata hanya bisa fokus itu selama 4 sampai 6 menit gitu. Jadi kalau misalnya dia, di atas rentang ini itu udah mulai nggak bisa fokus memang sebatas itu dulu, kayak gitu. Bahkan kita sebagai orang dewasa saja, biasanya hanya bisa fokus benar-benar ngerjain sesuatu itu paling 30 sampai 45 menit. Nah, di atas itu kita udah gatel nih pengen main HP, udah pengen ngelihat yang lain, kayak gitu-gitu juga dengan anak gitu. Jadi rentang konsentrasinya bisa jadi memang segitu tergantung dengan usianya. Selama anak ini bisa menyelesaikan tugas atau misalnya diberi kegiatan atau diberi, sebuah aktivitas itu dia bisa menyelesaikan meskipun beberapa kali ini sebenarnya sudah cukup bagus. Namun ketika anak mungkin agak, eee, disuruh ngerjain sesuatu itu nggak mau atau malah malah dia itu masih sibuk sendiri, bisa jadi memang ada sedikit permasalahan terkait dengan fokusnya itu. Oke, nah peran orang tua di sini adalah untuk melakukan stimulasi gitu ya. Jadi, otak anak apalagi di usia sampai 5 tahun itu kan masih golden age ya Bapak Ibu, sehingga memang stimulasi oleh orang tua itu sangat diperlukan. Dan di usia segini memang sebisa mungkin, apalagi di usia sebelum 5 tahun, sebisa mungkin diminimalisir gadget. Bukan saya larang ya, karena saya paham bahwa kondisi Bapak Ibu mungkin bekerja, mungkin sibuk masing-masing, apalagi kondisi pandemi seperti ini, sehingga nggak apa-apa kok kalau emang mau diberikan gadget, hanya saja didampingi dan dibatasi. Jangan sampai, anak itu apa ya, edik dengan gadget gitu. Karena, berdasarkan beberapa kasus memang anak yang mengalami keterlambatan bicara itu banyak kasusnya yang dikarenakan, paparan gadget yang terlalu berlebihan gitu, sehingga, anak agak kesulitan untuk, menstimulasi otaknya. Memang kalau, kita merasa ketika anak itu dihadapkan ke gadget kayak, oke dia bisa tenang nih, dia bisa diam, dia bisa fokus melihat layar, padahal itu yang sebenarnya agak buruk gitu ya, karena anak jadi kurang terstimulasi otaknya karena dia hanya melihat layar tanpa dia memproses apapun dari layar itu, kayak gitu. Kemudian apresiasi pada proses, sehingga memang tidak tidak terus-menerus membandingkan dengan orang lain, dengan, masa lalu bapak ibu dan lain sebagainya gitu ya. Namun bisa mengapresiasi setiap proses anak gitu ya. Kemudian learning by doing, jadi anak-anak usia sekolah sampai usia sekolah memang ketika, eksplorasi, ketika diajarkan sesuatu akan lebih gampang memahami ketika bisa sambil dipraktekkan. Kalau anak usia dini itu biasanya, sambil menggunakan
bahan-bahan yang bisa diambil di rumah kayak gitu, misalnya sorting, misalnya sorting mana yang garpu, mana yang, sendok, itu lebih mudah, atau biasanya menggunakan, kacang hijau atau kacang-kacangan kayak gitu, bisa dihitung, diambil, atau, menggunakan aktivitas yang lain. Kemudian adanya variasi, ya seperti halnya ketika kita mengajarkan anak empati ya, kadang tuh anak suka GTM, suka susah untuk makan. Memang perlu adanya variasi dalam kegiatan sehingga anak itu juga tidak, bosen. Kemudian berkaitan dengan perkembangan sosial itu adalah, proses di mana anak itu berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, ketika, anak itu belajar belajar bersosialisasi, ini sangat erat, pengaruhnya oleh pola asuh orang tua dan bagaimana dia melihat orang tuanya berinteraksi. Karena ketika lingkungannya saja dia banyak diemnya gitu ya, banyak kurang adanya stimulasi tadi, kita tidak bisa expect anak untuk bisa bersosialisasi eee, dengan segitu lancarnya di sosial gitu. Nah, oke, ini ada 5 gitu. Yang pertama adalah terkait dengan trust mistrust itu di usia 0 sampai 2 tahun gitu ya. Jadi yang di sebelah kiri yang warna hijau, jadi di usia anak sampai 2 tahun itu anak dia berinteraksi dengan orang lain tuh hanya berdasarkan simbol dan bahasa yang terbatas gitu ya. Jadi anak itu berinteraksi itu ketika dia merasa aman dengan orang lain, dia merasa nyaman dengan orang lain. Sehingga ketika anak bayi itu dia baru ngelihat orang yang baru yang nggak pernah dia lihat sebelumnya, akan sangat wajar ketika dia rewel, ketika dia nggak mau untuk digendong. Jadi memang karena belum ada rasa trust di situ gitu ya. Dan, ketika di usia segini memang anak itu masih sangat bergantung ke orang lain berkaitan dengan perkembangan sosialnya gitu ya, karena dia masih sangat butuh stimulasi dari lingkungan dari orang tua. Kemudian yang kedua itu di usia, dini, jadi anak itu memang mulai aktif, mulai banyak-banyak yang ngomong, mulai banyak-banyak yang nanya kayak gitu, sehingga memang, dia mulai mulai nyaman dengan kemampuan sosialnya. Biasanya ketika di usia segini anak juga mulai banyak beraktivitas sendiri, jadi kayak ngomong sendiri, main sendiri gitu, itu masih wajar. Nah, kemudian di usia agak ke sekolah gitu ya, anak mulai lebih banyak berinteraksi dengan orang lain gitu ya, mulai banyak, bergabung dengan teman-teman sebayanya, mulai banyak interaksi dengan orang lain, kayak gitu. Anak mulai mengembangkan kemampuannya untuk berpendapat, untuk berargumentasi gitu ya. Makanya kadang anak-anak usia segini dikenal, "Kok ngomongnya banyak, kok kayaknya dia, eee, apa namanya, jawab terus," kayak gitu. Karena memang dia masih berusaha untuk, mengembangkan kemampuan sosialnya. Dan ketika orang tua atau lingkungan itu memberikan tekanan, nah itu bisa jadi berdampak ke mental anak dan kemampuan sosialnya. Biasanya yang agak kelihatan adalah kasus-kasus bullying ya. Jadi ketika di sekolah anak itu tidak diterima oleh lingkungan sosialnya atau bahkan malah dijatuhkan oleh lingkungan sosialnya, biasanya anak akan berkembang menjadi anak yang cenderung pendiam dan sulit bersosialisasi karena ada pengalaman yang nggak menyenangkan itu. Kemudian ini di anak-anak usia SMP menjelang SMA gitu, di mana kita kenal biasanya masa mencari jati diri, masa-masa rebel, masa-masa, anak itu lebih suka atau lebih percaya sama teman-temannya daripada sama orang tuanya sendiri gitu ya. Memang masa-masa krisis karena memang anak masih mencoba untuk membangun identitinya atau, kepribadiannya ini gitu. Jadi di masa ini memang anak mulai intens berinteraksi dengan teman sebaya daripada orang tua gitu ya. Karena memang, anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman sebayanya di usia segini. Kemudian di usia segini juga biasanya anak cenderung berusaha melakukan hal-hal agar diterima lingkungan sosial gitu ya, sehingga memang orang tua harus berhati-hati di sini. Dan di usia segini memang anak mulai mengembangkan juga kemampuan dia dalam
bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah, sehingga memang sesekali anak berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini saya masukkan juga karena ini di usia anak-anak SMA gitu ya, jadi perkembangan sosialnya memang mereka mulai berusaha untuk memperdalam atau mempertahankan hubungan sosialnya. Jadi biasanya mulai punya sahabat atau bahkan pacaran gitu ya, karena memang mulai wajar nih di usia segini anak mulai mau untuk menjalin intimacy. Jadi intimacy itu bukan berarti hanya pacaran yang berdua, tapi memang ingin punya hubungan yang lebih dalam, lebih dekat dengan orang lain gitu. Butuh untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi misalnya anak tidak diterima di lingkungan, lagi-lagi dia akan merasa terisolasi gitu. Dan mulai lebih bisa menyelesaikan konflik dengan orang lain dengan lebih baik karena sudah mulai jauh lebih berkembang kemampuan, berbahasanya atau sosialnya itu. Oke, peran orang tua terhadap perkembangan sosial adalah yang pertama jalin komunikasi yang positif gitu. Jadi ajari dan contohkan bagaimana sih caranya berinteraksi dengan baik, bagaimana sih caranya mengemukakan pendapat dengan baik, untuk berkenalan dan lain sebagainya gitu. Kemudian lagi-lagi apresiasi pada proses. Jadi misalnya suatu hari anak kita usia masih 5 tahun gitu ya, kemudian kita ajak ke ada misalnya pengajian atau arisan gitu ya, terus, mereka masih malu-malu nih, mungkin masih nggak mau ngomong atau masih pinginnya dekat sama kita gitu ya, nggak apa-apa gitu, nggak harus langsung dipaksa, "Ayo dong, masa gitu doang takut? Masa ketemu orang, malah, apa namanya, malah maunya sama orang tua terus gitu, ayo dong jadi pemberani," gitu. Padahal anak juga butuh proses untuk memahami atau beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang terutama baru dan tidak seusianya gitu. Kemudian sepakati aturan dan batasan, karena perkembangan sosial ini agak tricky ya ketika memang anak itu bisa dibebaskan untuk berinteraksi dengan siapa saja, berinteraksi dengan, apa namanya, ya teman-temannya dengan cukup bebas, tapi tetap ada batasan, bagaimana sih dia sebaiknya berinteraksi dengan orang gitu ya. Seberapa jauh dia boleh memberikan informasi, seberapa jauh dia boleh berinteraksi dengan orang itu harus dibatasi karena agar tidak kebablasan juga gitu. Termasuk bagaimana dia menolak sesuatu itu juga harus diberitahu. Kemudian kenali lingkungan sosial anak, memang sebisa mungkin usahakan anak itu berada di lingkungan sosial yang positif. Meskipun kita nggak bisa sepenuhnya mengendalikan lingkungan anak, tapi setidaknya kita bisa mengenali nih, "Oh ini teman anak, oh dia mainnya sama ini, oh dia ngobrolnya sama ini," gitu. Misalnya paling nggak tahu, background-nya kayak gimana, itu teman apa. Jadi jangan sampai anak itu kebablasan ngomong sama orang yang nggak dikenal dan segala macam, kayak gitu. Oke, ya itu aja sih dulu dari saya, mungkin sudah ada pertanyaan, monggo saya balikkan ke Bu Wiwit. Oke, iya, iya Mbak Salma. Ini ada beberapa pertanyaan luar biasa ya. Jadi Mhm, ini yang punya anak, punya atau yang belum ini jadi pengetahuan yang luar biasa nih Mbak Salma iya. ini. Termasuk buat saya sendiri nih yang anaknya tiga-tiga nih masih kecil-kecil nih Mbak Salma. Gitu ya. Nah Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ini ditanyakan atau menulis di kolom chat ya. Tadi sudah ada Mbak beberapa ini Oke. apa namanya? Coba ya sebentar ya saya bacakan dulu. Ini yang pertama dari Mbak Anissa ini. Mbak Anissa menyampaikan, bolehkah saya minta file materinya karena saya mendengarkan Mhm. sambil nemenin anak, jadi nggak bisa nyatet banyak. Oke, iya nanti materinya bisa dibagikan, oleh Iya, admin aja ya biasanya ya. iya, oke. Nanti by admin ya, Mbak Anissa ya. Kemudian ini dari Mbak Husnul Hadiningsih, Mbak. Mhm. Ini beliau menanyakan apa penyebab GTM pada anak usia kurang dari 2 tahun dan bagaimana mengatasinya. Kapan anak dapat dilatih atau biasa komunikasi dua arah. Nah, ini dari Mbak Husnul. Mbak Husnul Oke, Hadiningsih. oke, Oke, iya boleh terima langsung jawab kasih. Mbak Salma. Memang GTM itu masalah semua orang tua ya, karena apa namanya, emang ketika anak udah nggak mau makan itu kan jadi
apa namanya, jadi susah padahal dia harus terus, apa namanya, ya berkembang secara fisik juga. Oke, sebelum kita, apa namanya, sebelum kita menentukan kita harus ngapain, kita setidaknya bisa observasi dulu kayak sejak kapan sih anak itu GTM gitu ya, apakah baru beberapa hari ini atau sebenarnya sudah sejak dulu agak sulit ini makannya, kayak gitu. Dan, kita bisa cek apakah ada perbedaan tekstur, ada perbedaan, dari segi makanan, rasanya, kayak gitu. Karena terkadang rasanya anak itu terlalu hambar gitu ya, sehingga anak juga nggak mau, sehingga memang, mau nggak mau harus agak ditambah terkait dengan rasanya. Atau bisa jadi ternyata ada makanan-makanan tertentu yang anak itu nggak suka, kayak misalnya, oh ternyata setelah dikasih ini, anak nggak mau, begitu dikasih yang lain anak mau, kayak gitu misalnya. Jadi coba dilihat dulu apakah ada hal-hal yang mungkin memicu dia nggak mau, GTM ini gitu ya. Kemudian, apabila kurang dari 2 tahun memang biasanya harus ada jadwal makannya dulu. Jadi paling tidak anak itu agak dibiarkan lapar dulu, karena biasanya kadang anak GTM itu karena anak juga udah kenyang, anak emang belum waktunya makan, kayak gitu. Jadi paling tidak ada jadwal makannya yang cukup rutin dan agak dikurangi dulu snack-nya, at least untuk melihat apakah memang saat GTM itu anak posisinya sedang kenyang gitu ya, jangan-jangan, atau memang sudah lapar gitu. Kemudian sebisa mungkin memang, diperlihatkan saja bahwa orang tuanya itu juga makan dengan cukup lahap. Jadi anak usia kurang dari 2 tahun itu sangat mudah untuk meniru lingkungannya, sehingga ketika dia melihat lingkungannya itu lahap makannya, ketika dia melihat, apa namanya, bahwa makan itu adalah aktivitas yang menyenangkan, anak akan bisa pelan-pelan untuk, apa namanya, beradaptasi dengan pola makan, kayak gitu. Kemudian kapan bisa dilatih anak berkomunikasi dua arah? Sebenarnya sejak kecil itu bisa mulai diajak komunikasi gitu. Sebenarnya anak paham, hanya saja respon anak setiap, rentang usia itu bisa jadi berbeda. Kayak misalnya kalau anak usia 0 sampai 1 tahun biasanya responnya hanya dia tertawa atau dia senyum atau dia ya, melakukan apa yang kita minta gitu, biasanya ada rasa kenyamanan, feedback-nya berupa nonverbal biasanya. Sedangkan ketika di atas 1 tahun sudah mulai berkembang nih bahasanya, itu biasanya anak bisa berkomunikasi dengan bahasa yang terbatas gitu. Dan di situ sudah bisa diajak ngobrol gitu ya. Jadi komunikasi dua arah dengan anak itu tidak harus langsung ngobrolin tentang hal-hal yang berat gitu ya. Jadi bisa dengan kayak, "Adik mau makan apa?" Kayak gitu, atau, "Ih, ternyata mainannya lucu ya, gimana mainannya lucu nggak?" Gitu. Atau, meluangkan waktu dengan anak untuk beraktivitas dengan banyak sounding, eee, apa namanya, verbal itu bisa menstimulasi anak untuk juga menjawab dan, berkomentar dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi, sedini mungkin sebenarnya sudah fine-fine aja, hanya terkait dengan subjek atau topik pembahasan untuk komunikasinya ini sih gitu, yang disesuaikan dengan usia anak gitu. Masih di-mute. Oke, ada lagi nih Mbak Salma. Oke. Jadi dari Mbak Anissa Ismiliana ya. Saya izin bertanya Bu Salma, Mhm, apa saja red flags untuk oke. kognitif dan sosial emosional untuk anak usia 3 tahun? Mhm. Karena semenjak pandemi kegiatan sosial anak jadi semakin terbatas. Nah ini gimana tuh Iya. Mbak Salma? Iya, memang karena semenjak pandemi ini agak, terbatas sih ya interaksi sosial, apa namanya, anak dengan anak sebayanya gitu ya. Paling tidak, kita sebenarnya sebagai orang tua bisa coba bermain peran dengan anak gitu ya. Jadi kita anggaplah kita sebagai anak-anak usia yang sebayanya dia gitu, untuk ngelihat apakah anak cukup bisa, apa ya, cukup bisa bermain peran dengan baik, cukup bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Apakah, biasanya anak usia segini sudah mulai bisa untuk memahami orang lain dalam artian
ketika kita minta misalnya, "Boleh nggak mama pinjem mainannya?" Mungkin dia sudah bisa mengatakan iya atau enggak. Kalau misalnya enggak, apa namanya, ya bisa ditanyakan, "Kapan boleh?" Mungkin nanti gitu. Kalau boleh ya dia bisa menyampaikan dia bisa memberikan itu gitu ya. Ketika, di usia segini anak itu masih sangat enggan untuk berinteraksi gitu ya, nggak hanya sama sebayanya tapi sama orang rumah, mungkin itu perlu apa namanya, diperhatikan lebih gitu ya. Jangan-jangan memang biasanya masalah di masa pandemi ini karena gadget yang terlalu berlebihan sehingga anak jadi males untuk ngomong karena udah asik sendiri sama gadgetnya gitu ya. Jadi, selama sebenarnya penggunaan gadget normal, anak masih bisa diajak interaksi, masih mau beraktivitas, itu masih fine-fine aja. Dan untuk kognitif, usia segini anak sudah mulai bisa untuk terkait dengan menghitung sudah bisa, tapi memang masih terbatas untuk hitungannya. Kemudian sudah mulai bisa setidaknya mengenali warna, untuk, kalau misalnya ada mainan sorting warna itu dia sudah mulai agak-agak bisa gitu ya, bahkan menyebutkan beberapa benda tuh sudah ke arah sana, termasuk perkembangan bahasanya juga sudah mulai berkembang. Nah, ketika di usia segini, apa namanya, anak itu ketika disuruh masih agak bingung nih, masih kayak agak 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 lambat untuk prosesnya, ya ini mulai agak hati-hati karena di usia segini paling enggak untuk perintah sederhana sudah mulai bisa untuk dilakukan, begitu. Lanjut ya, Mbak. Oke. Ini banyak nih pertanyaannya, Mbak. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi banyak manfaatnya ya, mudah-mudahan gitu. Nah, ini ada dari pertanyaan dari Mbak Muslimah gitu Mhm. ya. Bagaimana cara membangun intimasi ya dengan anak, terlebih anak yang sudah digital addict di usia sekolah dan remaja, Mhm. terutama untuk keluarga yang kedua Keduanya orang bekerja. tuanya bekerja. Oke. Gimana nih, Mbak? Oke, iya ini memang banyak dialami oleh, keluarga ya, apalagi di era, pandemi kayak gini gitu ya, keterbatasan karena orang tuanya harus bekerja gitu ya, sehingga anak ya karena sekolah online juga jadi memang banyak menggunakan, apa namanya, gadget seperti itu. Memang kita tidak bisa memisahkan gadget dari, kehidupan anak sama sekali ya. Jadi kayak, kita kan pinginnya udahlah nggak usah kalau di rumah tuh nggak usah main HP atau nggak usah sering-sering, apa namanya, sibuk sama laptopnya misalnya. Tapi di usia segini memang karena kondisi pandemi juga, seringkali laptop dan, HP itu digunakan anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi kayak, ya main game bareng atau malah ngobrol dan segala macam kayak gitu. Sehingga setidaknya orang tua memberikan ada beberapa waktu di mana tidak menggunakan gadget untuk beraktivitas gitu ya. Misalnya ketika makan malam atau makan siang atau, saat sebelum tidur nih misalnya ya jam-jam habis isya gitu ya misalnya, ya sediakan waktu 15 sampai 30 menit di mana HP semua apa namanya, HP semua anggota keluarganya itu ya disingkirkan dulu, dalam artian memang kita kumpul dulu untuk entah ngobrol kah atau nonton TV atau main yang tidak menggunakan gadget misalnya kayak gitu. Jadi paling tidak meskipun anak itu megang, gadget tetap ada waktu untuk dia tidak menggunakan, gadget gitu ya. Nanti pelan-pelan dari situ ditingkatkan lagi nih misalnya, oh anak udah bisa nih nyaman nggak makan dengan gadget. Oke nanti bisa nggak sesekali misalnya kita weekend main bareng tapi nggak, apa namanya, di mobil misalnya, nggak megang HP tapi ngobrol, ketika di luar kita juga nggak megang HP selain untuk foto misalnya gitu. Jadi apa ya, untuk pengurangannya itu harus bertahap juga kayak gitu. Kemudian memang anak usia remaja ini agak tricky juga ya karena anak emang sedang pingin-pinginnya dekat dengan teman-temannya sehingga sebagai orang tua juga harus bisa menempatkan, apa ya, sudut pandang mereka di posisi anak gitu ya. Misalnya emang anak itu posisinya lagi sukanya gitu ya sama mungkin TikTok atau sama, eee, boyband tertentu misalnya. Kadang orang tua itu secara nggak sadar kayak,
"Ih, kamu ngapain sih suka-suka sama kayak gitu tuh nggak baik loh," misalnya. Niatnya mungkin baik ya, niatnya bener gitu ya, mau mengajarkan yang baik, hanya saja emang di usia segitu anak butuh dipahami dulu kayak, "Oh ternyata, oh Kakak suka ya ternyata TikTok ya, apa sih bagusnya TikTok?" Anak akan lebih antusias untuk menjelaskan biasanya dan dari situ orang tua bisa masukkan nilai-nilai yang mau dimasukkan, kayak misalnya, "Oh iya ya, ini TikTok bagus ternyata bisa untuk, apa namanya, ada yang bisa ngajarin masak atau ada konten yang positif, tapi ternyata ada juga loh Kak yang negatif misalnya yang, misalnya yang dia memperlihatkan aurat atau dia yang, malah ngeprank-ngeprank nggak bagus. Nah itu kalau kayak gitu nggak usah ditonton atau nggak usah ditiru ya Kak, kayak gitu. Jadi, kita berusaha untuk masuk ke kehidupan anak dan dari situ baru kita bisa menanamkan ya nilai-nilai atau batasan-batasan yang kita mau berikan, kayak gitu. Oke, wah luar biasa nih Mbak Salma. Terima kasih banyak nih. Ini saya juga sambil Sama. nyimak belajar nih karena Iya, kita sama kondisinya kan. Pandemi ini merepotkan ya, iya, tapi gimana lagi, memang kita harus hadapi gitu ya. bener. Heeh, gitu. Ini saya bekerja semua nih Mbak, sering Iya ninggalin kan? anak ini. Sama gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Komala ini Mbak. Oke. Jadi eh, ini izin saya menyimak sambil nyetir di jalan. Hati-hati Ibu. Bu Komala hati-hati, enggak apa-apa, sambil nyetir konsentrasi tetap Oke. fokus ya. Saya punya anak yang masih ABG dan ada kendala di komunikasi. Apa bisa konsultasi private Bu? Mohon informasinya. Terima kasih. Sebelum ke Mbak Salma nih saya Iya coba. iya bener. Ya, Bu Komala, kebetulan ini di Homeschooling Entrepreneur kita memang akan ada klinik ya, klinik tumbuh kembang anak yang salah satu nanti psikolognya itu beliau Mbak Salma Dias gitu ya. Jadi Ibu boleh nanti boleh berkonsultasi, kemudian nanti bisa datang ke kantor kami Homeschooling Entrepreneur di Jalan Jitiro nomor 6 di seberangnya ke Rumah Sakit Kiap gitu ya. Jadi memang ini kami ingin ada klinik ya di sini yang nanti bisa setiap waktu, nanti ada schedule-nya ya Mbak Salma ya, tetapi Iya, Mbak Salma nanti ada inilah, ada jadwal ya, ada jadwal untuk semacam apa namanya, praktek ya, praktek di kantor. Nah, kebetulan memang ini bekerja sama dengan Homeschooling Entrepreneur. Jadi Ibu nanti monggo bisa main juga ke kantor kami di Homeschooling Entrepreneur gitu. Gitu ya Mbak Salma. Monggo bener. Mbak Salma silakan dilanjut. Iya, Iya. bener nanti Oke. sementara karena kondisi pandemi memang by appointment dulu gitu ya, jadi biar lebih memudahkan paling tidak nanti mungkin nantinya nggak lama atau nggak harus nunggu lama di sana gitu, jadi lebih apa ya, lebih terkontrol juga untuk, apa namanya, keamanan dan kenyamanannya gitu sih, bener. Gitu ya. Oke. Oke, Jadi bisa by phone, bisa iya juga kalau di kantor kami tetap protokol kesehatan juga iya ini Mbak Salma kan iya, seperti tadi bener, di heeh. di video yang sudah Oh kami iya, bener, tayangkan gitu ya. mhm, Jadi homeschooling entrepreneur juga sudah mulai tatap muka tetapi dengan keterbatasan yang kita sesuai prokes ya, prokes bener. protokolnya gitu. Oke, ini dari Mbak Husnul Hadiningsih mengucapkan terima kasih Mbak Salma sudah Sama-sama. atas penjelasannya gitu ya. Kemudian ini dari Mbak Anissa, ini mau tanya lagi, nggak apa-apa, tanya yang banyak-banyak mumpung kita ada dialog. Kita bicara santai Iya, ini ya. Jadi Bu Salma, saya mau tanya lagi nih, karakter anak seperti apa sih yang cocok untuk ikut homeschooling? Gitu ya. Karena saat pandemi ini saya galau, mau menyekolahkan anak di sekolah umum atau homeschooling, mohon pencerahannya. Mbak Salma dulu deh, nanti saya oke. nambahin. Iya, Oke. oke. Memang, biasanya kalau anak yang cenderung cocok untuk, di homeschooling memang biasanya mereka yang dia itu, lebih mudah untuk memahami sesuatu ketika memang personal diajarkannya. Kayak misalnya memang, dalam setting yang kecil atau dia butuh perhatian ekstra dalam artian biasanya memang beberapa anak butuh untuk didekati secara lebih personal agar bisa paham sesuatu. Atau biasanya mereka yang memang
suka mengeksplor banyak hal gitu ya, yang itu tidak terlalu banyak didapatkan ketika di sekolah umum karena keterbatasan waktu dan keterbatasan yang lainnya gitu ya. Sedangkan di homeschooling biasanya, eee, ini yang setahu saya mungkin nanti bisa direvisi kalau salah, biasanya kan memang untuk jadwalnya agak agak sedikit fleksibel gitu ya, meskipun memang tidak sefleksibel itu, tapi memang biasanya enggak dalam waktu 8 jam untuk benar-benar belajar gitu ya, dan biasanya menyesuaikan juga dengan kebutuhan anak, kayak gitu. Dan, terkadang seringkali mereka yang ikut homeschooling itu mereka yang memang beberapa kasus yang pernah saya tangani memang mereka yang agak ada permasalahan terkait dengan sosialnya, dalam artian dia pernah ada pengalaman dibully atau dia tidak nyaman dengan, lingkungan yang terlalu besar sehingga dia butuh lingkungan yang lebih private, lebih kecil seperti itu. Nanti monggo tinggal dicek kebutuhan anaknya seperti apa dan kenyamanan dia juga gitu. Apakah si anak cukup nyaman di lingkungan yang cukup besar dan, ada aturan-aturan yang lebih baku, lebih banyak seperti di sekolah umum atau dia lebih nyaman dengan yang lebih private seperti itu. Monggo ditambahkan oleh Bu Win. Oke, ya terima kasih Mbak Salma. Jadi Bu Anissa, memang kalau homeschooling itu kan benar yang disampaikan Mbak Salma tadi bahwa di homeschooling kita waktunya sangat fleksibel gitu ya. Tetapi memang ada schedule-nya Mbak Iya, Salma gitu mhm. ya. Kalau di homeschooling entrepreneur kami punya setiap hari ada masuk terjadwal gitu ya. Tetapi anak itu belajar hanya 3 kali seminggu. Nah, Kemudian karena di homeschooling entrepreneur kita ada vokasi gitu ya, nanti ada penambahan waktu tentang vokasi gitu ya. Jadi tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Arif yang di video tadi itu beliau direktur operasional ya, apa namanya terkait dengan pembelajaran dan sebagainya itu memang lebih fleksibel lah ya. Jadi memang peruntukannya biasanya memang untuk anak-anak yang mereka tidak bisa mengikuti jadwal sekolah resmi ya, sekolah umum ya. Sekolah umum yang harus 8 jam, harus masuk jam 7 gitu kan. Anak-anak homeschooling ini anak-anak yang sangat fleksibel sekali. Siswa kita ini ada yang ya santai lah gitu ya. Santai belajarnya gitu ya. Kemudian mereka lebih punya banyak waktu luang untuk mengembangkan bakat mereka gitu ya, potensi mereka gitu ya. Jadi siswa kita di sini Mbak Salma, mhm, Bapak Ibu sekalian, ada yang anak-anak itu adalah atlet renang mhm. gitu ya. Ada kemarin itu selain pemanah itu ya. Jadi atlet panah gitu. Nah, itu juga di homeschooling entrepreneur gitu ya. Mungkin ada juga yang mereka punya jadwal padat misalnya seperti model gitu ya, artis, nah kayak gitu. Nah, kalau memang ada sebagian juga ada yang berkasus ini ya, apa namanya? Karena bully ya, karena bullying gitu ya. Jadi anak itu akhirnya nggak mau sekolah, mau ke sekolah, itu juga mungkin homeschooling sebagai alternatif gitu. Jadi memang secara apa ya, secara pembelajaran, secara pendekatan, kemudian tadi Mbak Salma yang menyampaikan lebih membutuhkan personal ya, Mhm, private gitu ya. Itu ya memang pilihannya ada di homeschooling gitu. Jadi anak-anak ini kan biasanya ini ya Mbak Salma ya, ada yang dia itu memang belajar nggak bisa dengan banyak orang gitu iya, kan. Dia hanya apa namanya bisa belajar kalau hanya beberapa orang misalnya begitu. Nah di homeschooling juga kita juga terbatas sekali gitu. Jadi apalagi pandemi ini kita sangat membatasi ya. Jadi per kelas itu kita maksimal itu mungkin 5 orang saja misalnya gitu ya di kelas itu. Nah seperti itu kurang lebihnya gambarannya Bu Anissa gitu ya. Monggo nanti kalau mau apa ya visitasi atau apa ya survei ya survei. boleh ke homeschooling entrepreneur salah satunya di Jalan di Tiro nomor 6 Yogyakarta gitu ya. Nanti bisa lihat ruang-ruang kelas kita, kemudian termasuk ruang klinik ya, karena nanti Mbak Salma juga akan ada praktek di kantor kami gitu ya. Karena nanti layanan di homeschooling entrepreneur juga salah satunya adalah layanan terkait dengan tumbuh kembang anak gitu ya. Yang salah satunya psikolognya itu Mbak Salma Dias ya. Gitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian apa namanya boleh langsung gitu ya. Mhm. Bu Murni mungkin atau Mas Yan Ari monggo kalau mau langsung bertanya
Dipersilahkan. Atau Bapak Ibu yang lainnya, monggo. Ada? Kalau tidak ada mungkin Mbak Salma boleh menambahkan lagi Mbak materi beberapa untuk menjadi bahan diskusi. Nah ini Mbak Salma sebelum melanjutkan ya. Nah kan ini kejadian nih. Kadang itu kan anak-anak itu mereka apalagi sekarang ya, satu di masa pandemi, dua itu kan mereka sekarang gadget gitu ya, pegang gadget. Kita nggak megangin gadget gimana, juga pembelajaran online ya kan, pembelajaran sekolah. Artinya komunikasi ini kan memang menjadi sangat terbatas ya, sangat terbatas. Nah, apa ya, gimana itu Mbak ya untuk menjalin hubungan yang apa ya seperti dulu lah ya ke anak-anak gitu. Anak-anak begitu sudah pegang gadget tuh kan mereka sudah tadi yang dibilang Mbak Salma itu kan mereka sudah konsentrasinya udah fokus ke situ. Jadi terbatas komunikasinya gitu ya. Tadi ada solusi ya. Misalnya jam-jam tertentu kita ngumpul gitu ya. Ngumpul tanpa harus pegang gadget misalnya ya, seperti itu. Nah, tapi anak ini kan karakternya beda-beda itu tadi Mbak Salma. Ada yang komunikasinya enak, ada yang dia cenderung diem, ada itu gimana tuh kalau punya variasi keluarga begitu ya? Gimana Oke, Mbak Salma? iya. Emang biasanya kadang tuh anak itu ngikut salah satu orang tuanya sih. Jadi kayak kadang kalau misalnya memang ada orang tuanya yang pendiam, biasanya ada anaknya juga yang emang cenderung pendiam gitu. Tapi terkait dengan gadget ini bisa kita balikin lagi ke sebenarnya manfaat atau tujuan kita punya gadget di awal ini apa sih kayak gitu. Karena terkadang anak itu merasa gadget tuh ya sebagai ya mainannya dia, punya dia gitu ya. Jadi saking apapun yang dia pengen tuh bisa didapatkan di gadget karena dia merasanya seperti itu sehingga kayak dia udah nggak perlu lagi nih untuk berinteraksi dengan orang luar, dengan dunia luar gitu ya. Karena dia sudah bisa mendapatkan semuanya dalam satu genggaman gadget ini gitu ya. Sehingga memang apa namanya tidak bisa untuk langsung kita cut untuk gadgetnya karena memang biasanya sangat sulit dan sangat nggak mungkin gitu ya. Paling tidak selain kita memberikan apa ya, memberikan waktu tertentu untuk kita nggak pegang gadget, setidaknya orang tua juga mencontohkan untuk tidak pegang gadget gitu ya. Dan terkait dengan komunikasi memang harus sering dipancing sih terkait dengan komunikasi itu karena ketika memang kita orang tua dan anak itu jarang melakukan komunikasi atau proses komunikasinya agak salah gitu, itu akan terhambat terkait dengan komunikasinya. Misalnya memang, apa namanya, kayaknya kita tuh ngobrol-ngobrol aja kok Mbak, apa namanya, eee, cerita-cerita aja banyak, cuman ketika tiap ditanya atau tiap diminta komentarnya, anak saya diem aja atau nggak banyak komentar, paling cuma "Mhm," "iya," atau nggak ngomong apa-apa bahkan. Nah, biasanya coba dicek deh Bu, misalnya selama ini kalau anak berkomentar biasanya responnya gimana? Ya responnya biasa aja Mbak, gitu. Biasanya gimana? Ya misalnya nih kayak anak cerita kadang orang tua secara nggak sadar eee, agak kesannya merendahkan dan tidak menghargai pendapat anak gitu ya. Meskipun memang niatnya baik, lagi-lagi saya paham bahwa niat orang tua seringkali baik, pengen memberitahu sesuatu, pengen, apa ya, menjelaskan sesuatu, hanya saja seringkali caranya yang kurang tepat, dalam artian nadanya yang terkadang terlalu tinggi atau bahasanya yang kadang kurang tepat, sehingga anak itu jadi lama-lama kayak males untuk berkomentar dan berkomunikasi sehingga memilih untuk, "Ah, ya udahlah aku diem aja, nanti juga kalau aku ngomong disalahin atau kalau aku cerita nanti juga, dijelek-jelekin atau diceng-cengin, diejek-ejek," gitu misalnya kayak gitu. Jadi bisa dicek pola komunikasinya selama ini sudah cukup menghargai dan mendengarkan belum, atau ternyata kita suka secara nggak sadar nih, melakukan pola-pola komunikasi yang agak agak kurang. Mungkin nanti, kita boleh ngadain mungkin satu, sesi sendiri berkaitan dengan komunikasi orang tua anak ya, karena kayaknya topik ini cukup banyak Iya, betul, betul. diminati ya sama orang tua juga gitu ya. Jadinya Iya, mungkin saya bisa juga berminat. iya, Iya, benar. betul. Saya Heeh. saya juga punya trouble tentang
komunikasi saya dengan anak saya. Jadi Monggo Bu Murni, lanjut Mm-mm. langsung. jadi Usia berapa, Bu? sulit sekali diajak ngobrol itu sekarang gadget aja 24 jam. Kalau saya masuk kamarnya misalnya bertanya dikit aja jawabnya sudah Ma, begitu. Saya mungkin nanti akan minta bantuan Mbak Salma ini, Mbak Oke. Wiwi. Iya, Coba monggo, monggo. untuk awal coba diganti pertanyaannya ke pertanyaan yang terbuka, dalam artian bukan pertanyaan iya atau enggak, sudah atau Iya. belum, tapi kayak hari ini ngapain aja, atau tadi di sekolah belajar apa aja, atau Biar cerita lebih panjang ya Mbak Salma jadi ya. ceritanya lebih panjang, nggak cuman iya udah, oke udah gitu. Kadang apa namanya, kadang Iya. anak juga bingung mau ngomongin apa gitu, jadinya nanti coba diubah dulu pola pertanyaannya, siapa tahu ada sedikit perubahan di situ gitu sih. Iya. Selalu Usia berapa Bu Murni putranya? sekarang kelas 1 SMA sama dengan Iya. adiknya Mbak Salma yang paling kecil. Iya. Ya, masuk SMA tahun ini, tahun pandemi ini. Laki atau perempuan Bu? Perempuan. Laki. Perempuan. Perempuan. Oh perempuan. Perempuan. Gitu ya. Iya. Ini kayaknya nyontoh salah satu ini, nyontoh Bu Murni pendiamnya atau sama Pak Gogot? Iya, Kata Mbak Salma tadi, niru salah satu orang tua gitu. Atau kayaknya Bu Murni juga agak pendiam ya Bu Murni ya. Saya itu tidak pandai ngobrol memang Bu Wiwi. Tidak pandai saya akui. Saya sebenarnya pengen punya kepandaian banyak ngomong. Cuma memang sudah saya usahakan pandai ngomong pun tidak pandai begitu. Malah kadang-kadang kalau saya banyak bicara itu saya merasa bicara saya salah, maka kadang-kadang memang saya rem saja bicara saya. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi berarti merubah ini ya Mbak Salma ya, merubah apa pertanyaan tadi Iya. lebih panjang jawabannya. Dicoba Bu nanti Bu. Atau ada pengaruhnya ini nggak Mbak Salma? Pengaruh terkait dengan usia yang tadi mencari jati diri ya. Bisa. Artinya kan kelas 1 SMA tuh ya. Jadi anak itu sudah mulai mencari dia dunianya sendiri atau bagaimana itu ada nggak Mbak Iya Salma? benar, iya ada juga, dan biasanya anak-anak usia ya SMP, SMA gitu, dia udah ngerasa orang tuanya tuh nggak keren gitu ya, karena dia udah beda ini ya, udah beda apa ya, beda pembahasan, jadi kayak Beda topik. beda topik gitu. Jadi kadang anaknya juga bingung mau ngomong sama orang tuanya ngomongin apa gitu, karena udah beda pembahasan kayak gitu. Itulah kenapa kita juga sebagai orang tua harus setidaknya ya paham apa yang sedang terjadi di usia segitu gitu. Apa kayak mungkin ada berita-berita yang lagi hits atau lagi banyak dibicarakan gitu, itu bisa jadi bahan ya obrolan sedikit ke anak untuk atau pembukaan ini gitu. saya mungkin bertanyanya di forum umum gini. Enggak, usia saya kan memang tidak muda ya. Saya memiliki anak memang sudah berusia. Jadi saya itu sekarang usianya ini anak pertama saya setara dengan putranya Bu Eni yang paling kecil. Iya, sementara usia saya lebih tua dari Bu Eni begitu. Pertanyaan saya begini, apakah anak saya itu ada rasa malu ya dengan ibunya yang kalau ibu-ibu temannya kan masih muda-muda gitu ya. Terus kalau saya ini kan memang sudah agak tua atau agak tua Bu. Tapi masih kelihatan muda Bu, tenang aja. Mungkin gaya-gaya saya itu memang kan jadul gitu ya. Saya itu terus apa anak saya itu pikiran saya apa anak saya itu malu ya. Ibu yang sudah berusia begitu. Apakah ada? Sebenarnya kayak sangat jarang sih Bu ke arah sana. Biasanya memang jarang ya. Kalau untuk terkait dengan sosialisasi atau interaksi dengan orang lain ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah yang bisa dipelajari, yang udah terjadi udah dari dulu gitu. Jadi kayak pembiasaan kayak gitu, sehingga kalau jika memang dari dulu agak jarang komunikasinya, stimulasinya agak jarang, memang ya biasanya agak terbatas kayak gitu. Sehingga sebenarnya ya tinggal diperbaiki pelan-pelan aja terkait dengan pola komunikasinya itu gitu. Tapi so far kalau misalnya masih
masih sopan, masih mau dengerin, masih ini sebenarnya ya nggak jelek-jelek banget juga gitu ya, cuman mungkin ada yang bisa ditingkatkan nantinya gitu. Oh, nggih. Ya, Baiklah, perlu terima dicoba kasih atas nanti. Ya, Bu Murni, perlu iya. dicoba komunikasi pertanyaannya, ngelisnya yang agak panjang-panjang jawabannya. Iya. Oke, Iya. ini Iya. nggih matur nuwun Bu Matur Murni atas nggih. pertanyaannya. Iya. Ini ada lagi Mbak Salma dari Mbak Mhm. Desinta gitu ya. Mbak Desinta menanyakan bagaimana memberi pengertian anak ketika di luar rumah, misal menemani ibunya, tidak minta HP. Karena seperti sudah kebiasaan kalau di luar rumah pas ikut pergi sama ibunya ngobrol atau ada acara, si anak minta HP. Ketika tidak dikasih pasti tantrum ya, pasti tantrum. Tantrum itu rewel ya mungkin ya. Iya, heeh. Tantrum karena juga melihat anak lain mainan HP juga. Tapi kalau di rumah tidak minta mainan HP. Jadi kayaknya memanfaatkan kesempatan nih ketemu Iya. maknya di luar ya. Tapi kalau di rumah tidak minta mainan HP. Cuman kalau pas pergi di luar begitu seperti sudah pajak. Kena palak ibunya ini. Iya, Minta HP. Bagaimana cara memberi pengertiannya? Jadi oke. akhirnya saya kasih. Nah, akhirnya ibunya ini ngasih biar Mhm anteng. Nah, mhm, itu gimana mhm, itu Mbak mhm. Salma? Iya, sebenarnya kan kalau misalnya dia di rumah sebenarnya nggak megang HP, tapi di luar memang pegang HP terutama ketika, menemani ibunya. Ya bisa jadi memang si anak kan ketika di rumah dia punya alternatif mainan lain nih Bu, di rumah kayak misalnya, "Oh aku mainannya punya banyak, ada mobil-mobilan, ada ini, ada itu," segala macam. Jadi dia tidak tertarik untuk megang HP, sedangkan ketika di luar kan mungkin pilihan apa yang bisa dia lakukan kan agak terbatas, sehingga sesuatu yang menurut dia menarik itu ya hanya HP gitu. Sehingga daripada dia diem nggak ngapa-ngapain, dia bingung, jadinya memang anak, secara nggak sadar butuh untuk ya itu, butuh untuk ngerasa, entertain dengan HP itu. Itulah kenapa biasanya ketika orang tua itu mau ketemuan sama teman-temannya dan bawa anak, biasanya kan memang, mencari tempat yang paling tidak ada lapangannya, ada playground-nya, atau ada yang, apa ya, anak-anak itu bisa beraktivitas selain dengan megang gadget itu, gitu ya. Atau biasanya bisa ditawarkan, "Kamu mau nggak bawa beberapa mainannya kamu?" Gitu, paling tidak untuk dicoba apakah anak bisa untuk sedikit agak mengurangi waktunya dia untuk bermain gadget di luar. Karena itu tadi, bisa jadi memang anak nggak tahu mau ngapain lagi, ibunya ngobrol sama temennya, terus dia kalau nggak main HP kadang anak tuh juga bingung, "Aku mau ngapain terusan?" Gitu. Jadinya, sebenarnya bukan bukan minta pajak, tapi lebih ke anak itu pingin terhibur gitu ya, kalau di rumah dia bebas mau ngapain, ketika dia harus ketemu sama nemenin ibunya, dia nggak tahu mau ngapain, sehingga yang dia tahu, "Ya udahlah aku main HP ajalah biar aku terhibur," kayak gitu. Bisa 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 karena itu ya Mbak ya. Tadi karena Mhm, dia nggak tahu mau ngapain gitu iya ya. Karena ini orang tua, kumpulan orang tua, dia masih iya, anak-anak. bener, Jadi paling nggak mencari mencari media ya, area mhm, yang apa lebih lebih mereka anak bisa eksplor diri gitu ya yes, Mbak heeh, Salma ya. Oke. Begitu kemudian ini ada lagi dari Mbak Muslimah, cara mendeteksi dini perubahan kognitif dan sosial anak sudah mengarah ke negatif digital addict ya atau mhm, ke positif digital addict itu bagaimana Mbak Salma? oke. Jadi Ini mendeteksi ya, iya, mendeteksi. ini yang paling kelihatan adalah, bagaimana pengaruhnya dari gadget ini ke kehidupan anak gitu ya. Ketika anak ini sudah benar-benar sampai nggak mau nih dilepaskan dari gadgetnya, bahkan misalnya yang paling ekstrim pernah saya temui adalah benar-benar ketika gadgetnya dicas, dia tetap main gitu ya, hanya karena memang ketika dijauhkan itu sudah sangat rewel. Nah, ketika sudah sampai mempengaruhi aktivitasnya kayak gitu, itu sudah sangat, negatif untuk terkait dengan adiksinya. Bisa juga, ketika misalnya ini dalam konteks tidak pandemi ya, karena ketika pandemi agak agak sulit untuk melihatnya, tapi interaksi dia ke anak sebayanya pun sangat terganggu, dalam artian dia udah malas bersosialisasi, malas berinteraksi, malas ngapa-ngapain, itu sudah mulai terlihat bahwa itu sudah mengarah ke negatif, digital addicted. Tapi kalau misalnya, dia
megang HP gitu ya, dia megang HP sesekali gitu ya, masih tahu waktu, masih mau disuruh untuk ngapa-ngapain, itu sebenarnya masih aman gitu ya. Itulah kenapa sebaiknya ketika anak masih usia sekolah itu agak dibatasi untuk penggunaan gadgetnya, dan setelah dia menggunakan gadget itu kita bisa ajak komunikasi kayak, "Tadi nonton apa?" Gitu ya, "Tadi si ininya kenapa?" Atau kita coba untuk menstimulasi juga, jadi anak nggak hanya duduk diam termenung menatap layar, tapi juga ada yang kita bisa komunikasikan di situ, gitu. Oke, terima kasih Mbak Salma. Ini ada lagi Mbak. Bagaimana dengan kondisi anak yang kurang mampu keadaan sosial ekonomi orang tuanya, Mhm, sehingga di usia dini harus ikut membantu mencari nafkah orang tuanya. Itu. oke. Ini tergantung mencari nafkahnya gimana, tapi kalau gambaran saya kok kayaknya yang mereka yang kayak di pinggir, eee, jalan itu ya kayaknya, maksudnya yang mungkin menjual koran atau menjual, tisu gitu biasanya kalau yang saya lihat di lampu merah. Memang, kondisi ekonomi ini juga mau tidak mau berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena seringkali memang ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi apakah perkembangan anak itu cukup optimal atau tidak. Tapi sebenarnya balik lagi ke orang tuanya, apakah orang tua itu mau mengusahakan, perkembangan anak ini dengan optimal. Karena sebenarnya, untuk bisa menstimulasi perkembangan anak, misalnya perkembangan kognitifnya atau sosialnya itu tidak perlu barang yang mahal. Dalam artian, kita nggak perlu beli mainan yang harga sekian ratus ribu untuk bisa menstimulasi anak untuk biar bisa lebih pintar atau biar bisa, apa namanya, berkembang otaknya, nggak harus. Tapi bisa kayak sesederhana, menghitung menghitung mobil yang ada di luar atau menggunakan barang-barang seadanya itu bisa, tinggal bagaimana orang tua mau untuk mengusahakan itu apa enggak gitu. Karena, sebenarnya anak itu nggak perlu mainan yang terlalu mahal, nggak selalu, tapi butuh kemauan orang tua juga untuk mau menstimulasi itu gitu ya. Termasuk perkembangan sosial pun ketika orang tua bisa ngajak ngomong sering, bisa ngajak interaksi dengan lebih positif, sebenarnya itu juga bisa berkembang dengan, sendirinya gitu. Sehingga sebenarnya memang, kondisi ekonomi ini bisa mempermudah kita dalam apa ya, dalam memberikan yang terbaik untuk anak, tapi bukan berarti ketika ekonominya kita terbatas, kemudian anak itu menjadi apa ya, menjadi, menjadi korbannya itu gitu. Jadi tergantung ya, balik lagi orang tuanya mau atau enggak untuk mengusahakan itu, gitu sih. Iya. Oke, terima kasih Mbak Salma ini apa namanya atas paparannya gitu ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan pertumbuhan anak ini masih ada 2 seri ya Mbak ya? Ada 2 Iya, seri kan kayaknya ya. Nanti iya kayaknya ya. pertemuan berikutnya insya Allah itu adalah seri yang berikutnya. Itu saya lupa tadi serinya apa Mbak Salma rencananya, yang Saya kemarin juga yang lupa kedua. yang kemarin. Kayaknya kalau yang besok itu terkait dengan, eee, biasanya sih seksualitas sama perkembangan emosi dan seksualitas kalau nggak salah. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini nanti bisa mengikuti seri kedua ya, bersambung ini to be continue. Artinya ada bahasan-bahasan yang mungkin terkait dengan anak yang masih nanti perlu kita kembangkan di tema berikutnya. Dan insya Allah nanti kita akan menjadi agenda rutin kita bersama Mbak Salma ya, di Homeschooling Entrepreneur, bincang santai bersama Homeschooling Entrepreneur ya. Tetapi bertema tentang parenting dan tumbuh kembang anak. Karena nanti insya Allah kita sudah akan mulai ada klinik tumbuh kembang anak yang salah satu psikolognya adalah Mbak Salma. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada kesulitan, terkendala hal-hal yang terkait dengan tentang anak atau keluarga, ini Mbak Salma ini juga ternyata ini family terapi juga, Nah, workshop family terapi juga. Nanti ada tema tentang keluarga. Padahal Mbak Salma berkeluarga bisa. nih. Mau ya Mbak ya, mau berkeluarga gitu. Nanti ini temanya belakangan nggak apa-apa Mbak. Tapi tadi
menarik sekali Mbak Salma, komunikasi anak terhadap komunikasi orang tua terhadap anak ini juga apa namanya menarik gitu ya. Menurut saya menarik karena memang itu seringkali apalagi di masa pandemi ini dan anak punya mainan baru, gadget gitu ya. Itu memang luar biasa ya. Komunikasi kita itu harus benar-benar ekstra ya. Ini seperti Bu Murni tadi yang ada kendala ya komunikasi dengan anak itu ya. Nah itu mungkin nanti jadi topik berikutnya ya Mbak ya, bisa kita agendakan untuk komunikasi ortu terhadap anak. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kita masih punya waktu nih sekitar 13 menit sebelum nanti kita akhiri untuk seri pertama episode pertama bincang santai kita ini. Monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh langsung bertanya atau chat ya, boleh di kolom chat. Nah ini Mbak, terima kasih dari Bu Wahyuni, Bu Tri Wahyuni, Mbak Anissa juga ya, senang ini penjelasan dari Mbak Salma, jadi nambah pemahaman pengetahuan kita gitu. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Yan Ari, mungkin ini juga keluarga muda Mas Yan Ari ini. Mas Yan Ari ini keluarga muda. Halo Mas. Iya, Mbak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah. Monggo. Mbak, saya mau share dikit, Mbak. Boleh, silakan. Ya kan, kebetulan anak saya ada 2. Yang satu 5 tahun, yang satu 2 tahun 5 bulan kalau nggak salah. Nah itu anak pertama itu yang waktu itu yang 5 tahun itu dia agak terlambat bicara awalnya. Kemudian saya memasukkan ke daycare tuh umur 3 tahun kurang lah. Dan sekarang bicaranya sudah lancar. Nah, saya pengen adiknya itu ikut maksudnya ikut playgroup dan daycare itu, cuman kan ini masih masa pandemi ya Mbak ya. Nah dia itu saya masukin ke playgroup tapi dari sekolahnya tuh online. Jadi kalau ketika dia sekolah itu ketika diajarin kayak nyanyi-nyanyi itu dia nggak mau, dia pasti nggak mau konsen di depan laptop gitu. Coba kalau aktivitas kayak nempel-nempel atau gutik-gutik dia mau ngikutin gitu. Itu kendalanya seperti itu sih kalau anak usia yang tadi yang 2 tahun, yang anak kedua terutama yang 2 tahun 5 bulan gitu. Itu apakah normal atau gimana itu Bu Salma? Oke, emang kalau 2 tahun 5 bulan kan berarti mungkin setahun terakhir dia memang di kondisi pandemi ya, memang agak terbatas terkait dengan interaksi sosialnya, sehingga wajar ketika dia ini kan masuk daycare terus langsung berhadapan dengan interaksi sosial tapi tidak langsung, jadi masih butuh adaptasi dan pembiasaan, sehingga nggak apa-apa kalau emang dia nggak mau untuk di depan layar, tapi coba untuk di balik layar misalnya sama keluarga, sama teman, sama kakaknya, coba sering-sering distimulasi juga untuk bicaranya gitu ya. Jadi lebih membuat dia nyaman dulu untuk melakukan itu sebelum diberikan ke lingkungan yang menurut dia cukup baru. Karena kalau dia menempel kan dia nggak harus ngelihat temennya, nggak harus untuk ngomong kan kayak gitu. Jadi bisa dibiasakan dulu di lingkungan yang kecil, nanti kalau sudah agak mau, paling enggak bertahap ditemenin dulu, misalnya di sebelah sambil kakaknya atau bapak ibu bisa juga memberikan contoh kayak gitu. Jadi nanti lama-lama ditingkatkan sampai akhirnya anak berani untuk di depan layar sendiri gitu sih. Kebetulan sih yang kedua ini nggak terlambat sih bicaranya, dia udah lancar, cuma itu tadi ketika di depan layar tuh nggak konsen gitu loh, sukanya lari-lari gitu. Tapi kalau seandainya pas kegiatan yang menempel, main-main air, jadi nyelupin warna ke air itu dia antusias gitu. Emang biasanya anak segitu tuh masih sangat aktif terkait dengan motoriknya sih. Jadi memang dia butuh bergerak, butuh untuk melakukan sesuatu, sehingga kalau cuman disuruh duduk diem, bukan duduk sih, mungkin cuman nyanyi-nyanyi atau cuman ini tuh agak kurang biasanya, gitu. Jadi maksudnya itu maksudnya masih dalam tahap normal ya Bu ya? Masih wajar. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Yang kedua 2,5 tahun.
Iya, 2,5 tahun, betul. Oh, laki apa perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Berarti Iya. yang pertama perempuan juga ya? Kalau nggak Perempuan, salah. laki-laki yang pertama. Oh, yang pertama laki-laki, yang usia 5 Iya, tahun tadi ya. Yang iya, kedua betul. perempuan. Iya, iya. Iya. Ini di Jakarta Mbak Salma. Oh Apa iya, namanya? Posisinya beliau nih. Oke, Jakarta aman-aman aja kan, Dek? Aman, aman. Sementara ini aman. Aman ya. Alhamdulillah. Salam buat keluarga. Ada lagi nggak yang Ya, mau ya. ditanyain? Kenapa, Mbak? Ada lagi nggak yang mau ditanyain sama Mbak Salma? Sementara itu aja cukup, Mbak. Nah, nanti ada seri berikutnya dia ngikutin lagi ya. Nanti infonya kita Aman, aman kasih. ya. Aman. Ya, oke. Terima kasih, Dek Ari ya. Ini ada lagi nih Mbak Salma. Apa dari Mbak Triwahyuni ya. Maaf tanya lagi. Ada anak yang usianya 14 tahun tapi masih lambat bicaranya. Bahasa verbalnya tidak jelas. Tapi kalau main gadget dia pintar. Nah, ini. Bagaimana ya Mbak itu solusinya? Nah, 14 tahun. Kalau putranya di 14 Ari tahun ya? tadi itu waktu kecil ya, tapi sekarang sudah lancar bicara. Ini usianya 14 tahun, 14 tahun. lambat bicara, tetapi ketika dia main gadget itu luar biasa pintarnya gitu. Heeh. Nah, itu gimana itu? Ini kemungkinan sih memang ada dampak dari gadgetnya karena ini 14 tahun ya, bukan 14 bulan ya. Ternyata udah Bukan, 14 14 bulan tahun. bisa main gadget luar Iya, biasa. 14 tahun. Mungkin bisa 14 tahun. dipastikan sambil ini memang harus butuh asesmen lebih lanjut dengan anaknya langsung untuk melihat apakah lambat bicaranya ya? ini hanya lambat dalam artian apa ya, terkait dengan intonasi atau terkait dengan speed bicara atau terkait dengan proses dia memahami sesuatu yang lambat gitu ya. Karena itu bisa jadi dua diagnosis yang berbeda kayak gitu. Jadi memang harus dicek lebih lanjut. Tapi apa namanya, kalau gadgetnya gadgetnya oke, bisa dicek apakah anak cukup bisa memahami instruksi, cukup bisa memahami apa namanya, kalau disuruh sesuatu, kalau dimintai pendapat sesuatu, kalau masih cukup bisa, cukup lancar, sebenarnya fine-fine aja. Tapi kalau ternyata apa namanya, memang di situ ada bermasalah, biasanya memang karena gadgetnya yang agak berdampak ke verbalnya gitu sih biasanya. Jadi ini maksudnya gini, ini mohon maaf, termasuk yang apa ya, masih normal, standar atau mungkin perlu penanganan tadi ya, assessment lagi gitu ya untuk Ini perlu di tahu assessment ya, untuk ngecek lambatnya itu seperti apa sih karena gitu, apa dan atau karena karena apa, apa. heeh. Karena 14 tahun itu berarti kan usia sekitar kalau SD gitu, SMP ya, SMP kelas 1 ya, antara kelas Bener. 1 kelas 2 ya. Apakah Heeh. apakah hanya pendiam aja kayak gitu atau seperti apa gitu? Maksudnya Bu Tri, mohon maaf, ini maksudnya lambat bicara itu memang lambat bicaranya atau pendiam atau memang terbatas komunikasinya? Atau kadang nggak Nah, dongan nih gitu. anaknya disuruh apa nggak ngerti gitu misalnya gitu. Iya, Bu Tri Wahyuni mungkin nggak apa-apa bisa langsung ini. Ya, gini Mbak Imas, ini kan lahirnya itu dulu memang waktu bayi memang agak ada seperti ada kelainan ya, seperti kayak anak autis begitu. Jadi sekarang usia 14 tahun itu komunikasinya enggak lancar, jadi ngomongnya itu tidak jelas. Cuman kalau diinstruksikan, diajak ngomong dia mengerti. Cuma perbendaharaan katanya itu terbatas jadinya. Begitu. Jadi di antara usia teman-teman yang lain teman-temannya sudah SMP, jadi sekarang kan dia memang sekolahnya di sekolah luar biasa. Begitu. Ya, begitu. Jadi terapinya bagaimana ya? Karena memang waktu itu sama ibunya juga sudah dibawa ke klinik tumbuh kembang anak, cuma mungkin enggak telaten atau apa, jadi sampai sekarang hasilnya sih belum ada. Cuma ya itu kalau dia pegang HP atau apa dia memahami. Untuk pelajaran pun dia memahami, cuma yaitu komunikasinya tidak jelas, itu bahasanya tidak jelas. Ngomongnya kayak panggil bapak atau apa gitu enggak jelas. Padahal kan kalau usia segitu kan sudah memang bagaimana terapinya Mbak, begitu aja. Berarti diajak komunikasi juga kurang bisa Bu? Oh mengerti tapi mengerti, cuma ya itu nggak bisa jawab? Jawabnya itu nggak jelas Mbak bahasanya. Jadi masih kayak anak cadel gitulah Mbak, begitu. Tapi tidak jelas ya, begitu Mbak.
Cuman Bagaimana ya? nggak jelas Ya, pronunciation-nya aja. Kayak iya, misalnya ngomong mm-mm, bapak tapi bahasanya nggak jelas bapak jelas, gitu ya. kayak R-nya gitu juga enggak jelas begitu. Oke. Baca doa-doa saja juga enggak jelas ya, hampir seperti masih kayak anak di balita begitu. Mhm. Tapi diajak ngomong ngerti, tahu uang, tahu anu mengerti, ya gitu enggak jelas bahasanya. Begitu sampai kadang orang tuanya sendiri sampai bingung harus bagaimana, karena kadang kalau dia minta sesuatu dia marah-marah. Begitu juga jadi ke Oh, psikisnya juga iya begitu. Iya, iya. bagaimana Mbak ya? Memang perkembangan bahasa ini biasanya inline atau sejalan dengan perkembangan emosi ya. Jadi, ibarat kalau anak usia balita memang biasanya memang ketika dia belum bisa atau belum banyak perbenaran katanya yang dilakukan memang ke arah-arah, apa namanya, ya menangis, tantrum, dan segala macam. Kalau memang saran saya, bisa dicek dipastikan terkait dengan kapasitas kecerdasannya atau IQ-nya untuk melihat, apakah memang si anak ini sebenarnya cukup potensial, hanya saja ada keterlambatan bicara karena mungkin gadgetnya, atau sebenarnya memang dari kapasitas IQ-nya ini sudah terbatas dalam artian, ya memang, maaf bawaannya sudah kurang potensial kayak gitu. Sehingga kalau memang dari hasil tes IQ-nya itu, oh ternyata hasil IQ-nya agak, di bawah rata-rata jauh nih, kayak berarti wajar ketika memang anak agak kesulitan terkait dengan bahasa. Bisa juga dicek apakah ada genetik dalam artian, apakah mungkin ada orang tuanya yang pernah punya pengalaman seperti ini atau ada keluarganya yang lain yang pernah punya pengalaman seperti ini, karena biasanya ada ada beberapa kasus memang ini bawaan genetik terkait dengan bahasa ini, kayak gitu. Atau bisa pengaruh waktu dulu kan waktu ibunya melahirkan kan dia ada di Jayapura, di Papua, Puncak Jaya, itu kan keadaannya konflik. Jadi dia itu sering dengar itu istilahnya suara petasan, Sangat mungkin, Itulah jadi kenapa penting, untuk asesmen lebih lanjut langsung dengan anak dan orang tuanya supaya memang lebih bisa memetakan, kondisinya ini gitu. Kalau itu misalnya bisa ber dicoba misalnya anak itu kesulitan untuk mengungkapkan secara verbal, untuk ngomong nggak jelas, bisa dibantu lewat, coba deh ditulis Kak, atau digambarkan. Jadi, apa namanya, nggak perlu marah-marah langsung, tapi misalnya dia bisa menulis mau makan, ya udah dia tulis mau makan, nanti sambil sambil distimulasi lagi untuk bicaranya, misalnya kayak gitu. Jadi, kalau emang verbalnya terbatas bisa pakai media lain untuk bisa lebih memahami si anaknya ini, dan anaknya juga nggak frustasi untuk ngasih tahu apa yang dia mau, kayak gitu. Ya, karena dulu kan pernah dia disekolahkan di sekolah umum, cuma ya hasil prestasinya memang tidak bagus, jadi memang dia di bawah dari mereka teman-temannya. Akhirnya dipindahkan di sekolah luar biasa. Kalau sekolah luar biasa istilahnya gurunya kan lebih 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 maklum ya? ya istilahnya, dan juga kan lebih intens untuk menangani Yes, satu anak, ya begitu. Jadi dia lebih agak ada perkembangannya sejak dia disekolahkan di sekolah luar biasa daripada iya, umum. bener. Karena Karena kan akhirnya disesuaikan ya ya, dengan kebutuhan si anak. Iya, iya betul. betul. Karena mungkin dulu orang tuanya kan, ya namanya orang tua mungkin dia merasa agak malu lah atau apa, jadi kalau disekolahkan di SLB kan bagaimana, jadi mereka disekolahkan di sekolah umum, dan akhirnya di sekolah umum pun gurunya ya angkat tangan begitu, karena dengan nilai-nilainya yang seperti itu di bawah dari anak-anak teman-temannya istilahnya begitu, gitu Mbak Salma. Iya, Iya, bener, oke. oke. Ya, terima kasih Iya, sharing-nya. terima Ya, kasih Bu Tri Wahyuni. Nanti kita masih ada sesi berikutnya ya Bu Tri. Nanti bisa mengikuti lebih lanjut. Nanti yang baik. jadi yang hari ini nanti insya Allah kita share ya. Kita share untuk link Zoom untuk berikutnya. Ya, Nanti informasinya juga akan kita susulkan. Gitu Mbak Salma ya. Jadi ada seri kedua nih karena Iya, waktu juga sangat terbatas. Bapak Ibu terima kasih sekali atas waktunya, atensinya, kehadirannya untuk di acara webinar pada pagi sampai siang ini.
dan terutama Mbak Salma luar biasa. Ini kita jadi tambah tambah luas nih wawasannya nih, bisa bincang santai dan ikuti terus bincang santai bersama Homeschooling Entrepreneur Jogja yang insya Allah nanti akan kita adakan secara rutin setiap hari Rabu dan Sabtu, insya Allah ya. Semoga tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan, nanti kita akan ada informasikan berikutnya. Dan setiap informasi insya Allah akan kita share ke Bapak Ibu sekalian. Untuk yang belum mengisi daftar hadir, mungkin Mas Julian ya bisa di-share linknya untuk biodata Bapak Ibu yang mungkin langsung spontan tadi ikut acara ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas informasi yang luar biasa Mbak Salma ya. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekali lagi kami dari Homeschooling Entrepreneur mengucapkan banyak terima kasih. Dan monggo bagi Bapak Ibu yang berkenan, karena insya Allah kita akan ada klinik tumbuh kembang anak bersama Mbak Salma, salah satu psikolognya. Dan nanti ada beberapa psikolog lain yang nanti insya Allah kita akan siap untuk membantu kesulitan atau kendala dari Bapak Ibu sekalian, mungkin kerabatnya, mungkin saudaranya, mungkin tetangga-tetangganya, ya sekitarnya bisa diinformasikan. Insya Allah segera hadir di Homeschooling Entrepreneur Yogyakarta. Demikian Bapak Ibu sekalian, Mbak Salma, terima kasih atas waktunya. Dan semoga kita berjumpa di lain waktu dan bermanfaat ilmu ini buat kita semua. Barakallah. Terima kasih Mbak Salma, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Wiwit. Sama-sama Bu Murni, terima kasih. Saya tunggu ya kehadirannya di sesi berikutnya ya. Iya. Sangat bermanfaat bagi saya. Iya, nggih Bu, matur nuwun. Alhamdulillah. Dia sesi 1 Brian Muhammad Ahlan Saskia. Menuliskan ayat Al-Quran itu. Belajar. Surat-surat. Apa di Sangrandi itu? Pernah deh. Oh, es krim. Dik, Sangrandi. Es krim Sangrandi. Dari dulu tuh SMA-nya. Zaman dulu ini, Mbak, es krim. Anakmu bikin kopi. Ada.